Ya, selamat datang kembali teman-teman ya di channel saya. Kali ini saya mau buat aplikasi post application ya menggunakan Flutter. Nah, kemarin buat teman-teman yang udah nonton post application saya juga, cuma saya buatnya pakai Laravel versi 11, itu versi web service-nya atau API-nya. Nah, di channel ini, di video ini saya mau coba bikin tampilannya atau UI-nya menggunakan Flutter nih. Cuma kali ini saya cuma mau buat UI-nya aja, baru tampilannya aja. Nah, mungkin nanti setelah video ini saya akan buat koneksi ya, koneksi ke API-nya. Di sini saya baru banget bikin atau baru banget install project baru di Flutter ya. Seperti biasa kalau kita baru bikin aplikasi baru di Flutter tuh pasti tampilannya gini nih. Ada yang namanya increment ya, increment number. Kalau kita klik tuh dia bertambah terus. Nah, sekarang saya mau bikin form login ya. Form loginnya aja sama register. Biasanya saya tuh ini apa namanya? Bikin struktur folder dulu biar nanti kita enak dan lebih rapih juga ya. Pertama saya di sini mau bikin folder namanya page. Ini khusus untuk screen ya atau tampilan aja. Lalu di folder lib juga saya mau bikin widget. Nah, kalau widget ini nanti saya mau simpen buat komponen-komponen yang udah saya bikin. Jadi nanti ketika kita butuh kita tinggal panggil-panggil aja tuh. Terus kayaknya ini dulu aja ya. Ini dulu aja. Terus di dalam folder page saya mau bikin satu lagi halaman login ya. Bikin folder login. Lalu di dalam folder loginnya saya bikin file namanya login screen.dart. Nah, di sini barulah kita bikin nih tampilan login kita nih. Bikinnya stateful. Saya bikin stateful widget karena di situ nanti bakal ada perubahan-perubahan state ya. Buat teman-teman yang belum tahu perbedaan stateful widget sama stateless widget, nanti boleh dibaca aja di dokumentasi Flutter-nya. Saya nggak bakal bahas di sini ya karena nanti terlalu panjang juga sih ya. Nah, di sini kita kasih nama login screen. Oke, terus di main-nya nih, ini kita hapus aja nih my homepage-nya. Sampai bawah kita hapus. Terus komen dokumentasinya kita hapus juga. Nah, untuk home-nya ini kita ganti aja nih ke login screen kita tadi ya. Login screen yang tadi kita import ya. Terus untuk title-nya di nama project kita aja, POS application. Nah, gini aja. Satu lagi di sini kan ada icon debug ya, aplikasi debug nih. Ini kita hilangin aja. Debug show material debug bannernya nih kita bikin false biar dia hilang. Terus nanti ini bakal bersih nih semuanya nih. Oke, ini belum kita save nih yang loginnya nih, makanya dia belum hilang. Kita save, ini bakal bersih. Nah, di sini bersih ya. Hilang nih malah nih, bukan bersih lagi. Disinilah kita baru bakal yang namanya bikin form login. Jadi teman-teman nanti ikutin aja. Kalau teman-teman punya desain login yang lebih bagus, boleh dipakai punya teman-teman aja. Terus di sini warna backgroundnya itu mau saya ganti dulu sebelumnya ya. Warna background saya ganti warna putih kali ya. Jadi di temnya ini, tem datanya ini saya mau bikin satu lagi nih. Ini color scheme-nya kita hapus aja nih. Namanya scaffold background banner. Kita bikin colors dot apa ya, warna putih aja lah ya. Warna putih, cuma jangan putih banget lah ya. Kita kasih ini aja nih, karena nanti card kita tuh kebanyakan bakal warna putih, jadi jangan putih banget lah ya. Oke, ini udah. Terus di sini di login screen-nya ini saya mau bikin langsung center aja nih. Center.
Setelah itu di dalamnya childnya saya mau bikin kolom. Di sini kolom itu kan dia punya list ya, jadi children deh. Nah di sini kita bakal bikin tuh semuanya, semua komponen-komponen yang bakal kita bikin kayak text box kah, button kah, itu ada di sini nanti. Terus kita bikin center nih si kolomnya nih, ini kita save dulu. Kita bikin center. Main axis alignment ya, main axis alignmentnya kita bikin center. Terus si childrennya itu saya mau bikin container di dalam container. Setelah itu tingginya itu saya mau bikin 120 dulu coba. Terus sama widthnya saya bikin 120 juga. Terus kita kasih decoration box decoration. Nah setelah itu kita bikin dia ada agak shape-nya itu atau bentuk bangunannya itu kita bikin agak, ya kita bikin lingkaran aja lah. Box shape-nya itu saya bikin circle. Terus image ya, jangan image ya, saya nggak mau pakai image, saya pakainya ini aja nih. Kita save dulu, coba kita save. Di luarnya kita bikin childnya itu saya mau bikin flutter logo. Oke, nah ini cuma decoration. Kita ganti border radius aja nih, border radius dot circular kita bikin 50 coba. Oke, ini kita bikin ini dulu. Tunggu, ini kenapa belum ini ya backgroundnya ya, apa harus pakai scaffold nih? Kita bikin scaffold coba. Ini kita cut dulu. Kita paste lagi. Oke, udah nih ya. Backgroundnya ini. Terus di dalam setelah kontainernya itu saya mau bikin kontainer lagi ya. Kasih koma, kontainer. Nah, childrennya itu nanti saya mau bikin apa namanya, text box sama button buat loginnya ya. Pertama di sini saya mau kasih height dulu. Ini childnya nanti dulu. Heightnya itu saya bikin 360 aja. Widthnya saya bikin 360 juga. Setelah itu decoration lagi ya. Box decoration, colornya saya bikin putih ya, putih. Terus border radiusnya nih kita ini dulu coba biar kelihatan dia. Oke, nah itu udah mulai kelihatan tuh border radiusnya. Saya bikin border radius circular kali ya, saya bikin 8 coba biar dia nggak terlalu tajam ya. Ini kan tajam banget nih ya, nah ini agak tumpul nih.
Setelah itu saya mau kasih box shadow ya, box shadow biar dia agak ada ininya, bayangannya gitu. Box shadow dia itu list ya, kalau kita lihat di sini. Nah, dia list nih, list box shadow, berarti harus kita bikin list di sini. Box shadow, colornya saya bikin colors dot from RGB. RGB-nya 255. Ini agak putih sih sebenarnya. 218 215 215. Setelah itu offsetnya saya bikin berapa ya offsetnya ya, dia kesak. Ntar kita coba-coba dulu aja. Offsetnya saya mau bikin 0,3. Blur radiusnya saya bikin 24 dulu coba. Ntar kalau nggak sesuai bisa kita sesuaikan lagi nih. Coba kita save. Nah, muncul kan, kelihatan dikit banget ya, ada ininya, bayangannya. Cuma kayaknya backgroundnya ini jangan ini kali ya. Backgroundnya agak kita putihin lagi dikit nih. Coba kita save. Nah, dia agak terang dikit ya. Oke. Ini kalau misalnya muncul kayak gini, bisa dibaca aja use cons with the constructor. Teman-teman bisa tambahin cons depannya. Sebenarnya nggak pun nggak masalah ya. Ini karena kita di PubsYAML-nya nih, kita nginstal Flutterlins. Jadi itu dia muncul itu. Kalau ini kita buang pun nggak masalah. Tapi nggak apa-apa biar kelihatannya agak bersih ya. Di sini di problemsnya itu dia bakal muncul nih. Use cons ya. Ini bisa kita iniin aja. Pasang aja cons. Modifier everywhere in while. Nah, ini juga kita tambahin aja biar hilang. Oke, headnya udah, terus decorationnya udah, baru sekarang childnya ya. Childnya itu saya mau bikin text box ya. Pertama bikin title-nya dulu aja kali ya, title ya. Kolom, kita bikin kolom di sini. Kolom, terus dalamnya kan children ya, dia list of widget kalau kolom itu. Pertama kita bikin teks aja, judul ya. Teks, isinya login, capital aja semua. Login, size-nya kita bikin style-nya. Style text. Style, kita bikin size-nya itu font size ya kalau nggak salah. Nah, font size-nya kita bikin 22. Setelah itu font weight-nya kita bikin bold aja kali ya. Font weight, kita bikin bold dulu. Terus kita bikin cons lagi. Coba kita save. Nah, udah muncul ya loginnya tuh di sini. Ini kita kasih koma aja biar kelihatan dia tuh ada di dalam mana. Setelah itu, tapi terlalu atas ya kayaknya, kita tambahin padding aja nih ya. Ini di teks ini kita tambahin padding aja. Padding atau size box aja kali ya, size box. Size box. Height-nya itu kita kasih berapa ya? Kita kasih 10 dulu coba. Nah, dia udah turun. Cukup nggak ya? Cukup lah ya. Nanti kalau nggak sesuai kita sesuaiin lagi. Setelah itu kita bikin size box lagi ya. Size box height-nya kita bikin agak gede ya. 20 kali ya. Barulah kita bikin text box di sini nih.
padding, isinya itu padding, terus kita jangan geometri ya, insert simetrik aja, terus horizontal kita bikin 20. Nah kalau padding kita pakai edge insert simetrik itu kita bakal punya dua parameter nih, vertikal sama horizontal. Artinya kalau vertikal itu padding antara atas sama bawah itu bakal sama. Misalkan vertikalnya kita isi 5, berarti dia padding ke atasnya 5, padding ke bawahnya itu 5. Nah, horizontal juga sama. Kanannya 5, kirinya 5 misalkan gitu. Nah, di sini kan saya isinya 20, berarti nanti batas dari kanan sama kirinya itu 20. Jadi kita nggak usah bikin manual right-nya 20, left-nya 20 gitu. Ada di sini juga yang namanya only ya. Nah, kalau only itu kan kita bikinnya manual ya. Left-nya 20, terus kita bikin right-nya 20. Sama ini kayak gitu. Cuma berhubung kita nggak ada yang beda antara kanan sama kiri, jadi kita pakainya simetrik aja. Ini kita balikin simetrik horizontal 20 ya. Terus di sini padding bisa punya child ya. Isinya itu juga widget ya. Kita bikin container lagi. Container. Kenapa ini? Error. Oh, dia nggak boleh nggak boleh konstan. Jadi ini kita tambahin konstannya di masing-masing widget nih. Karena di sini tuh ada ini ya, decoration, dia itu nggak boleh cons kalau di dalam kontainer itu. Kita bikin decoration juga. Box decoration. Kita bikin colornya itu gray kali ya. Colors.gray. Graynya cuma gray yang agak muda aja, jadi 20. Terus border radiusnya kita bikin border radius dot circular 8 juga deh. 8. Oke, nah baru di kontainernya kan ada kita bisa punya child juga tuh. Childnya itu widget juga ya. Kita kasih langsung coba text form field ya. Text form field. Coba kita save. Jadinya apa? Nah, ini udah muncul nih, ya kan? Jadi batas antara kanan sama kiri itu kita bikin horizontal ya. Nah, di sini kita tuh udah bisa ketik. Oke, cuma kayaknya kalau garis gini doang kurang bagus ya. Kita bikin decoration juga kali ya di dalam sininya ya. Decoration. Decorationnya itu dia punya input decoration, terus bordernya aja. Bordernya kita bikin none dulu ya, jadi nggak ada ininya. Input bordernya kita bikin none, terus hint textnya kita bikin apa ya, username kali ya. Kemarin kan kita kolomnya itu untuk login kan username sama password ya. Terus icon. Di mana ya? Oh, di sini, sorry. Icon. Iconnya kita bikin icons.person coba. Nah, udah deh. Tadi agak lemot berarti. Kita save. Nah, ini udah nih. Cuma ternyata warnanya belum berubah ya. Coba ini kita bikin merah, dia bakal berubah nggak?
Oh, ternyata begini ya. Ini kita bikin gini dulu, terus kita kasih padding lagi kali ya. Kita kasih padding di dalam, nah di text fieldnya ini nih. Ini kita cut dulu nih text form fieldnya. Kita bikin padding lagi. Atau di kontainer itu ada padding ya, kalau nggak salah deh. Coba kita lihat ada padding nggak? Padding. Oh, ada nih padding nih. Coba kita kasih di sini langsung ya. Padding. Nggak muncul ya? Kita kasihnya only aja ya. Jadi saya mau ngebatasin yang kirinya doang nih. Leftnya itu kita bikin 8 kali ya. Yang gede-gede. Dia bergeser nggak gambarnya? Nah, bergeser. Kayaknya udah cukup ya. Terus ini jangan merah juga sih. Kita bikin agak grey-nya tapi grey. Terlalu gelap ya. Kita ganti lagi aja nih. Segini cukup kali ya. Terlalu gelap juga. Begini lah ya. Dikit lagi, dikit. Nah, ini cukup lah ya. Ntar teman-teman sesuaiin aja sesuai selera. Ini kita kasih cons biar agak bersih. Oke. Ini udah. Terus tinggal password ya. Tinggal password, ini kan username terus password. Nah, kalau kita lihat kan kita bakal bikin yang sama tuh antara username sama password ya. Kalau kita copy gini kayaknya boros banget ya. Kita copy misalkan. Nah, kan kayaknya codingannya panjang banget. Misalnya ini kita ganti password. Password. Kita ganti password, ikonnya icon lock kali ya, atau kunci ya. Ikonnya itu icon apa ya namanya, key ya kalau nggak salah ya. Key coba. Ya, ini juga nggak apa-apa sih ya. Nah, kalau kayak gini kan kita sama nih, jadinya kita ngopi nih. Kurang bagus ya kayaknya ya. Kalau gitu cuma nggak apa-apa nih, kita biarin dulu, terus biar ada batasnya kita kasih size box juga kali ya. Antara ya. Size boxnya kita bikin coba 20, cukup nggak sih? Apa kegedean ya? Ya 20 dulu lah ya. Kita bikin. Ntar kita bikin komponen aja nih, atau kita bikin widget biar text boxnya itu kita nggak bikin perulangan kayak gini nih. Nggak reusable berarti nih. Ya tapi ini biarin dulu. Sekarang kita bikin tombolnya ya. Kita bikin tombolnya pakai text button aja nih. Ini kita kasih size box lagi 20. Kita bikin text button. Text button. Terus kita bikin, kalau text button itu kenapa ini? Oh, butuh on press ya. On press sama child. Childnya itu kita bikin row aja. Row, nanti di dalamnya itu, oh kita bikin ini aja langsung deh. Text. Isinya submit misalkan. Nah ini kan udah nih, tinggal kita kasih apa namanya, dekorasi atau warna lah ya. Kita pakainya, atau ini kita bikin di dalam kontainer lagi aja nih. Ini kita cut nih, kita bikin kontainer. Biasa kita bikin decoration, box decoration, color, colors.blue. Flutter kan logonya biru ya, jadi kita samain aja lah.
blue accent, blue accent aja. Terus kita bikin radius, border radius. Kita bikin berapa ya border radius circularnya kita bikin 8 juga lah. Bikin 8, terus childnya baru tadi tuh yang kita oke, biar kita bikinnya full panjangnya itu kita cut lagi nih teksnya, kita bikin row kali ya, row. Terus main aksis elemennya center, terus childrennya baru kita taruh tadi. Nah, harus pakai padding juga ternyata. Kontainernya kita cut, kita kasih padding. Simetrik juga lah ya, kita pakainya simetrik, horizontal 20, terus childnya baru kita paste yang tadi. Nah, terus fontnya kita bikin warna putih lah ya. Style, text style, color. Kenapa error? Text style, colors.white. Font weight-nya kita bikin bold. Nah, cukup lah nanti segini ya. Ntar teman-teman kalau mau dirubah lagi pun nggak apa-apa, silakan aja sesuai selera. Kalau masalah desain tuh sesuai selera lah ya. Udah gini. Nah, sekarang nih saya mau bikin, kalau password itu kan biasanya ada logo hintex ya. Bukan hintex, apa namanya? Suffix ya. Jadi ada logo matanya gitu tuh, buat kalau misalkan password itu kan bisa dilihat visibility-nya tuh. Ya kan, kita bikin suffix aja nih di input decoration-nya nih di dalam sini. Suffixnya itu kita bikin Inkwell, karena nanti bisa kita ini kan, kita bisa ganti. On press-nya kita kosongin dulu. On tab kali ya, on tab ya, betul. On tab-nya nih kita kosongin dulu. Terus child-nya dia error nih karena ini cons ya. Karena kalau function on press itu dia bukan konstan, jadi nggak bisa pakai cons. Childnya barulah kita bikin padding dulu biar kelihatan. Padding, kita kasih padding lagi. Paddingnya kita kasih yang right aja ya, only right. Berapa ya, 10 aja kali ya, 10 dulu. Terus childnya kita kasih icon, misalkan icon dot visibility, icon visibility ya kalau nggak salah, visibility ya, visibility coba. Oke, nah ini nanti bisa kita klik.
nanti ya, cuma nanti aja ini. Sekarang kan kita baru UI-nya dulu. Terus apa lagi ya? Ini udah. Nah, ini kita bikin ini aja ya, widget ya. Namanya text input aja ya. Text input dot text input widget dot dart. Nah, ini kita bikin stateless. Text input widget dah. Terus kita copy yang tadi nih, si padding ini nih, si text boxnya. Kita copy, ini kita paste di sini. Oke, ini komanya kita buang. Nah, kira-kira parameter apa aja nih yang kita butuh ini? Kita kan butuh hint text ya. Hint text itu kan isinya string ya, jadi kita bikin final string. Kita bikin required aja karena emang harus diisi ya. String namanya hint text. Ini aja hint text. Terus di sini kita isi ini required hint text. Nah, untuk passwordnya nih kita ganti jadi hint text. Terus apa lagi ya? Nah, suffix kan dia widget ya. Final widget dia nggak perlu diisi ya karena yang username kan nggak pakai suffix ya. Jadi kita biarin boleh kosong aja. Suffix kita tambahin di parameternya. Suffixnya itu kita bikin gini. Cosifix sih namanya. Suffix ya. Oke. Ini kita ganti juga suffix. Suffix. Nah, kalau kosong, kalau suffixnya enggak. Suffixnya ini kita buang aja nih. Nah, gini aja. Terus apa lagi ya? Biasanya nih di sini ada controller ya. Text editing controller. Kita bikin controller. Di sini controller isinya dari controller. Oke. Apa udah kan ya? Terus icon. Jangan lupa ini kan iconnya key ya. Icon datanya aja kali yang kita ini ya, icon data ya. Final icon data. Icon data. Kita masukin lagi ke sini. Nah, ini kita ganti nih dalamnya nih. Icon data. Oke, kita save. Ini nggak boleh const karena kan dia isinya nggak konstan ya, bisa berubah-berubah. Oke, barulah nih kita panggil di sini nih. Yang pertama di sini aja dulu nih. Text input widget. Oh, salah, tipe. Input widget. Apa sih namanya? Text input widget kan ya? Kita copy aja nih. Text input widget. Kita import. Oke, kita import. Di sini kita butuh hint text. Hint textnya itu password. Terus kita butuh apa lagi? Kita lihat kontrolnya kita belum. Icon data. Icon datanya kan ini nih. Icons.key ya. Icons.key. Terus apa lagi?
Suffix. Nah, kalau ini kan butuh suffix. Ini kita ganti nih. Kita ambil. Kita copy di sini. Oke, yang padding ini boleh dihapus nih. Ini kita kasih koma, kita save. Oke, nggak ada perubahan ya. Ini juga kita copy, terus yang username kita ganti juga. Username, terus icon datanya, suffixnya kita kosongin ya. Icon datanya dia tadi iconnya person ya namanya ya. Person. Udah kita save. Oke, nggak ada perubahan. Masih sama. Nah, kan jadi lebih simple ya. Ketika kita ada perubahan, misalkan background colornya mau apa, kita tinggal rubah di text input widgetnya aja nih. Contoh ya. Text input widgetnya misalkan backgroundnya ini kita mau ganti merah. Kita tinggal save, nanti dua-duanya otomatis berubah. Nah, seperti ini. Cuma jangan merah ya. Nanti nggak kelihatan. Nah, gini aja. Ini simple banget pokoknya form loginnya nih. Terus kan kita punya endpoint register ya kemarin ya, bikin endpoint register. Kita bikin aja sekalian. Cuma kayaknya ini tombolnya kurang ini ya, submitnya ya. Kita kasih headnya aja ya, head di sini di buttonnya. Kita bikin headnya misalkan 100 coba. Wah, kegedean ya. Kita bikin 50. 50 juga kegedean kayaknya, setengah dari ini. 35 lah. Kecilan 40 berarti. Nah, kayaknya cukup nih segini. Terus bawahnya tambahin lagi pakai teks ya. Teks don't have account. Don't have an account, tanda tanya. Terus kita bikin ingwell. Ingwell childnya teks juga. Sign up. Sign up here, gini aja. Nah, ini kita bikin cons, terus nih on press-nya atau on tab. Tabnya kita kosongin dulu ya. Kita bikin fontnya agak miring kali ya. Style, text style. Font apa? Font style ya. Font style. Font style italic, color, colorsnya blue kali ya. Blue aja dulu deh. Ntar kalau misalkan terlalu tebal tinggal kita kurangin. Oh, harusnya si ini ya, yang italic tuh yang ini ya. Style, text style, font style, italic. Oke, ini gak usah italic yang ini.
Nah, harusnya gini ya. Ini ketika kita klik bakal masuk ke form register. Oke, sekarang kita bikin register ya. Form register itu kita bikin sama aja ya, sama ini apa namanya, form login. Cuma dia kan ada tambahan name ya. Kita kemarin bikin form register kan atributnya tuh ada name, username, sama password ya. Kalau token kan nanti diisinya ketika setelah login. Oke, sekarang kita bikin yang register. Kalau kita perhatiin tuh nanti bakal sama ya, cuma beda title-nya aja. Terus sama si apa namanya text box-nya, ya kan? Mendingan kita bikin komponen ya. Jadi ya komponen terus tinggal nanti tuh kita arahkan nih kalau lagi di register mau logiknya tuh submitnya kemana, terus pas di sign up tuh mau kemana gitu. Tapi kita bikin ini dulu aja deh, terpisah dulu aja. Setelah nanti ketemu polanya, baru kita jadiin komponen satu aja. Ya, di sini kita bikin satu file lagi di dalam folder login ya, namanya register ya. Register screen. Dart. Ya, gini aja. Stateful juga di sini. Kita kasih nama register screen. Register screen. Terus yang ini kita copy dulu aja kali ya. Ya kita copy dulu aja, ntar tinggal kita tambahin si kok ya, kita copy. Ini returnnya kita replace. Oke, paling ini kita itu tuh import lagi. Nah, ini title-nya kita ganti apa ya, register ya, register capital semua ya, register. Terus username-nya kita tambahin satu nih di sini, name ya, full name misalkan. Full name iconnya apa ya, ada nggak name di sini? Nggak ada ya, person aja, people, person. Atau people coba, men ada nggak men? Ini aja, username terus sama password ya, submit, terus already have account gitu aja. Ini kita ganti login, login itu aja. Terus di sini kita balikin lagi ke font login ya, navigator.pop. Nah, gini aja. Oke. Nah, terus di loginnya nih kita arahkan nih ke form ini, ke form register ya, navigator, sorry, navigator.push. Nah, di sini tuh kita mau nge-push ke register ya, material page root. Buildernya itu baru kita ini konteks. Buildernya itu baru kita arahin ke register. Register screen. Oke, ini cons ya berarti ya. Oke, coba ya kita tes. Kita mau register sign up. Oke, nah ini kurang ini aja sih. Kita tambahin size box di antara full name dan username.
Oke, ini berarti tingginya kita tambahin 400 misalkan. Oke, cukup ya segini ya. Ternyata kita udah punya account, kurang tanda tanya, kita tambahin aja lah. Biar lebih kelihatan formal aja. Balikin. Set. Oke. Mau register? Set. Oke. Atau buttonnya itu kita bikin judulnya itu jangan submit ya, pasti login. Login aja. Oke. Udah jadi form loginnya. Terus iconnya mau saya rapihin dikit nih. Icon dia ada di luar ya. Nah, ini dia nih. Di sini icon. Oke, Flutter logo, text color, size-nya kita kecilin. Size-nya kita bikin 20, coba sekecil apa dia kalau 20? Oh, nggak berubah. Oh, dia tergantung kontainernya ya. Kita bikin 40. 120 lah ya, biar agak gede. Wah, kegedean. 80 aja kalau gitu. Kita kasih size box aja. Size box, height-nya berapa? 20 juga. Nah, segini cukup ya. Kolumnya biar dia di atas saja kali ya. Nah, oke, biar dia di atas. Biar nggak atas banget, kayaknya kita kasih ini aja nih. Size box juga, misalkan 50. Cukup ya. Cuma nanti nih kalau kita bikin landscape, dia bakal error nih. Contoh ya, misalkan. Nah, bakal error nih kalau kita bikin landscape nih. Oke, berarti kita jangan pakai center nih. Namanya single scroll. Coba ya, biar bisa di scroll. Oke, di sini baru nih kita bikin center nih. Cross. Wih, nggak center ya? Apa main ya? Main, terus nih kita ganti main. Nggak juga, berarti emang harus kita tambahin center juga. Di sini. Ini kolomnya kita cut dulu nih. Center. Child. Baru si kolom tadi. Kita save. Nah, kayaknya segini cukup ya. Terus kita coba ya kalau dia landscape nih misalkan. Nah, ini bisa di scroll nih nanti bisa di scroll. Bawahnya kayaknya kita kasih ini juga nih. Paling bawah. Kolom kontainer di sini ya. Coba lagi. Nah, kayaknya udah cukup nih ya. Oke.
Ini karena saya pakai desktop aja, kalau pakai handphone dia bakal di center sih. Kalau pakai ya Android atau iOS dia bakal di center. Nah, jeleknya tuh gini, kalau kita bikin terpisah antara login sama register, di registernya itu nggak ikut berubah, ya kan? Kita akan jadikan satu aja nih ya. Jadiin satu. Kita bikin widget lagi atau di login aja lah ya. Namanya itu kita kasih screen aja lah ya. Jangan screen ya, terlalu general screen ya. Login, main login, main login dot dart ini aja. Main login dot dart, terus yang ini scaffold ya, kita copy nih dari scaffold. Main loginnya kita bikin stateful dulu coba. Main login screen. Oke, ini kita copy. Text inputnya juga. Terus pertama pasti yang mau kita rubah tuh judul ya. Final string title. Kita bikin required ya, nggak usah kita kasih tanda tanya. Terus title-nya di sini kita isi widget.title. Ini nggak boleh const karena dia bukan konstan, nanti nilainya bisa berubah-berubah. Terus paling di sininya sini yang bakal berubah ya, di sini nih. Nah, ini kita ganti kolom aja nih. Kita tambahin kolom. Terus children. Nah, ini kita buang nih si username sama passwordnya. Kita bikin list widget di sini, parameter list widget. Final listnya itu kita bikin widget ya. Kita bikin konten aja, contents. Nah, kita bikin required biar dia harus diisi. Nah, childrennya si kolom ini kita bikin widget.content. Oke, terus apa lagi? Ini ya, button title ya, string ya. Button title. Boleh diisi, boleh enggak deh. Kita gituin aja. Ini pasti nggak boleh const juga. Widget dan button title. Nah, kalau misalnya kosong kita isinya submit aja ya. Terus apa lagi? Ini navigatornya ya. On press. Nah, void callback dia. Dia ternyata void callback. Kita copy aja nih. Void callback on press. Jadi ketika di press itu dia bakal ngapain gitu kan. Nah, di sini nih. Widget.onPress. Terus satu lagi ini ya. Kita ganti nih. String juga. Namanya apa ya? Kita kasih namanya apa ya? Subtitle aja kali ya, subtitle.
subtitle. Dia harus diisi juga. Widget.subtitle. Ini nggak boleh cons karena dia isinya bakal berubah. Terus subtitle apa ya? Ini nih, Inkwell-nya ini nih. String juga on tab subtitle subtitle aja namanya. Ini tab subtitle aja, tab subtitle. Kita kasih, kita copy lagi buat di judulnya ya. Di sini widget.tab subtitle. Terus ini on tab-nya kemana nih? Gesture callback dia. Kita bikin lagi on tab subtitle. Subtitle ya. Kita tambahin. Ini kita kasih cons on tab subtitle. Oke, di sini ada yang kelebihan. Oh, register screen nggak ada. Dah. Main login screen. Oke, ini widget sih sebenarnya ya. Nah, di login screen-nya itu kita manggilnya tuh main login screen ini nih. Main login di sini. Misalnya nih kita biarin dulu return main login screen bukan sih tadi namanya? Ya, main login screen. Kita import. Di sini butuh apa aja nih? Title dulu. Terus subtitle. Terus contents. Terus button title. Terus tab subtitle. Terus on tab subtitle. Nah, di sini setelah button title kita taruh on press saja ya, on press. Tab subtitle. Oke. Title-nya kita bikin, kan dia string ya. Login. Subtitle-nya itu dipakai di mana nih? Oh, subtitle tuh ini, don't have an account. Ini kita copy. Don't have an account. Nah, kontennya itu kan dia cuma password sama ini ya. Kita copy aja nih. Username, password. Yang ini kita copy. Kita taruh sini. Oke. Setelah itu button title-nya kan login ya. Login. On press-nya kita masih kosong. On tab subtitle-nya sign up.
Oh, ini salah. Ini kita kosongin dulu. Tab subtitlenya sign up. Oke, kita ini on tab subtitlenya kan ini ya. Nah, ini kita copy, masukin sini. Nah, ini yang ini kita buang nih. Scaffold yang ini kita buang. Hap. Kita coba save. Oke, nggak ada perubahan. Hot reload. Kita masih hot red star nih. Oke, nggak ada. Coba kita sign up. Sign up. Oke, ada. Login. Oke, balik lagi. Sign up lagi. Oke, berarti udah nggak ada masalah ya. Nah, terus ini tinggal di registernya nih yang kita copy nih. Kita copy nih buat di register. Kan cuma beda title doang sih. Sama nih kita copy, kita taruh sini dulu nih. Return ya. Ini kita import register. Already have account ya. Have an account. Username, password, sama satu lagi name ya. Ini kita copy aja nih. Full name. Oke. Submit. On pressnya masih kosong nih. Navigator.op. Login. Ini kita hapus juga. Remove that code. Nah. Oke, ini udah. Kita hot red star ya. Oke, udah. Coba kita ini. Sign up. Klik. Oh, lupa kita. Ternyata kan tingginya beda ya. Tinggi dari ininya nih. Nah, ini nih, tinggi ininya. Height-nya kan 400 ya kalau si ini ya. Kita kasih, kalau di kontainer itu kalau nggak salah ada yang namanya constraint ya. Kita kasih constraint aja nih. Constraint isinya itu box constraints. Kita bisa isi min height. Min height-nya itu kita isi 360. Terus max height-nya 400 ya. Kita hapus. Coba. Oke. Kalau di loginnya kita lihat. Oh, dia tetap ini ya. Nggak apa-apa lah ya. Udah gini dulu aja. Nggak ada perubahan ya. Ini udah selesai kita untuk form login sama register ya. Nah, untuk nextnya tuh kita bakal bikin koneksinya nih ke API yang kita bikin kemarin di Laravel 11 ya. Register, ya bener, register, login, change password, sama logout. Nextnya lagi kita bikin masternya tuh, master kayak master kategori, master satuan atau UOM, sama master brand atau merek, produk, sama stoknya. Untuk transaksinya di nextnya lagi. Nah, sekarang dari saya ini dulu ya. Makasih teman-teman yang udah support ya di channel ini. Oke.